Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Tariq Al-Fajri dengan NPM 20570511002 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai UAS, yaitu pertama ini mengenai resume dari materi awal sampai akhir. Itu resume ya. Pengertian basis data. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan tentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Pengertian lain dari database adalah sistem yang berfungsi sebagai mengumpulkan file, tabel, atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik, menyediakan fasilitas untuk mengambil, menambah, memodifikasi, dan menghapus data jika diperlukan. Ini juga menyediakan fasilitas untuk mengubah data yang diambil menjadi informasi yang berguna. Data versus informasi. Data. Data adalah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah, yang terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut. Maka dari itu, data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi untuk dapat diterima oleh penerima. Data berupa angka, karakter, simbol, gambar, suara, atau tanda-tanda yang dapat digunakan untuk menjadikan informasi. Selanjutnya informasi. Informasi merupakan hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang selanjutnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi bisa berupa hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan dapat juga berupa hasil pengolahan sistem informasi komputerisasi. Perbedaan data dan informasi yaitu pertama, data lebih cenderung ke penjelasan singkat atau suatu gagasan yang belum menjelaskan peristiwa atau hasil kegiatan, sehingga data tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Data kadangkala tidak bisa digunakan ataupun diterima oleh akal pikiran si penerima, sedangkan informasi dapat berguna dan dapat diterima oleh akal pikiran si penerima. Yang terakhir, data bersifat teknis dan memiliki ruang lingkup yang lebih detail, sementara informasi menghasilkan penjelasan yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Misalnya, data penjualan merupakan suatu penjelasan yang bersifat mentah, sedangkan informasi penjualan per bulan akan digunakan oleh manajemen untuk mengambil sebuah keputusan. Berikutnya ada logical model, itu yang pertama mencakup semua entitas dan hubungan di antara mereka. Yang kedua disebut model hubungan entitas atau IRM. Dan ketiga diilustrasikan dalam IRD. Keempat, menentukan sebuah atribut dalam UID untuk setiap entitas. Yang kelima, menentukan opsionalitas atribut. Dan yang terakhir, menentukan pilihan hubungan dan kardinalitas. Konseptual model yang itu pertama mengidentifikasi satu entitas penting atau objek yang menjadi tabel dalam database. Yang kedua ada hubungan antar entitas. Tidak menentukan yang pertama itu atribut atau objek yang menjadi kolom atau field dalam basis data. Yang kedua mengidentifikasi unik atau atribut yang menjadikan kunci utama dalam basis data. Selanjutnya physical model merupakan perpanjangan dari model data logis atau logis model. Yang pertama itu mendefinisikan definisi tabel, tipe data, dan presisi. Yang kedua itu mengidentifikasi ketampilan indeks dan objek database lainnya. Menjelaskan bagaimana objek harus diimplementasikan dalam basis data tertentu, dan menampilkan semua struktur tabel, termasuk kolom, primer kunci atau kunci primary, dan kunci asing. Selanjutnya itu IRD, Entity Relationship Diagram atau IRD merupakan sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang merupakan relasi dengan database yang akan didesain. Diagram IR biasanya berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konten data store. Ketiga, hal tersebut dapat membantu memvisualisasikan bagaimana data saling terhubung dan berguna untuk mengkontribusi basis data relasional. Saat kamu ingin mulai menentukan IRD, ada beberapa istilah umum dalam komponen IRD yang perlu kamu pahami terlebih dahulu. Itu komponen dari IRD yaitu yang pertama ada entitas, yaitu komponen objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Biasanya simbol dari entitas adalah persegi panjang. Selain itu ada juga entitas mah yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar.
Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain sebab dia tidak dapat teridentifikasi secara unik. Seperti contoh yang di bawah ini. Selanjutnya itu ada atribut. Komponen kode dari ERD yaitu atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Atribut terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada atribut kunci atau key, atribut simple, atribut multi nilai atau multi value, ada atribut gabungan itu atau composite, terus ada atribut derivatif. Yang terakhir ada relasi, hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada one to many, dan many to many. Selanjutnya ada MySQL. MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU atau GNU, General Public License atau GPL, sehingga dapat Anda pakai untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. SQL sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai di dalam pengambilan data pada relational database atau database yang berstruktur. Jadi MySQL adalah database management system yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. Kelebihan MySQL yaitu yang pertama, mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain. Yang kedua, tidak membutuhkan RAM besar. Yang ketiga, mendukung multi-user. Yang keempat, itu bersifat open source. Yang kelima, struktur tabel yang fleksibel. Dan yang keenam, itu keamanan terjamin. Untuk kekurangan dari MySQL yaitu yang pertama, kurang cocok untuk aplikasi game mobile. Yang kedua, sulit mengelola database yang besar. Yang ketiga, itu technical support yang kurang bagus. Bentuk-bentuk dari MySQL itu ada DDL atau Data Definition Language, berguna pada saat Anda ingin mendefinisikan data di dalam database. Terdapat beberapa query yang dikelompokkan dalam DDL, yaitu yang pertama create, itu dipakai untuk membuat tabel dan database, itu ada drop yang dipakai menghapus database dan table, dan ada alter dipakai pengubah struktur database sudah ada. Seperti alter juga dapat mengganti field yang menggunakan perintah change atau add dan drop dan rename. Selanjutnya ada DML atau Data Manipulation Language, dapat Anda pakai setelah menjalankan perintah DDL. DML berfungsi untuk memanipulasi, mengubah, dan mengganti isi dari database atau tabel yang sudah ada. Terdapat beberapa perintah DML yang perlu Anda ketahui, yaitu ada insert, dipakai untuk masukkan data pada tabel dan database, ada update untuk mengubah data yang ada pada database dan tabel, terus ada delete untuk menghapus data pada tabel dan database. Terus ada DCL atau Data Control Language. DCL berguna untuk memberikan hak akses database, mendefinisikan space, mengalokasikan space, dan melakukan audit penggunaan database. Terdapat beberapa perintah DCL yang perlu Anda ketahui, yaitu ada insert, update, dan delete. MySQL function. Yang pertama itu ada string function, fungsi untuk mengambil nilai string sebagai input purpose dari tipe data nilai yang dikembalikan, contohnya char, len, concat, lower, upper, dan lain-lainnya. Dan kedua ada numeric function, yaitu digunakan untuk melakukan operasi pada angka dan mengembalikan angka. Contoh itu ada div, post, sqrt, sum, dan lain-lain. Yang ketiga ada data functions, berguna untuk memanipulasi dan menyimpan nilai yang terkait dengan tanggal dan waktu, contohnya itu cure date, cure time, time to sec, to days, dan lain-lain. Terus ada advanced function, itu ada if null, is null, null if. Ya, mungkin untuk resume dari teori hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya itu adalah pengimplementasikan pada database pada MySQL. Selanjutnya di sini saya akan membuat studi kasus yang minimal 8 tabel, dan berdasarkan studi kasus tersebut kita akan di sini membuat query-nya, yaitu ada query insert, update, delete, dan select. Di sini langsung ke PHP MyAdmin-nya. Di sini kita buat database baru. Di sini saya akan membuat database itu mengenai game. Di sini kita bikin publisher.
Number of column 3. Di sini itu ada ID publisher, integer. Sini ada nama publisher. Sini kita ganti jadi varchar. Sini kita bikin 20. Untuk ID publisher kita bikin 3. Di sini auto increment. Kita save. Selanjutnya kita bikin tabel baru, itu mengenai itu developer. Developer ini ada ID developer, ada nama developer, dan ada ID publisher. Sini varchar itu 3, ini 20, ini 3. Sini auto increment, save. Selanjutnya kita bikin tabel franchise-nya. Di sini ID franchise, nama franchise, dan sini ada ID developer. Di nama franchise kita ganti varchar. Sini 3, sini 20, 3. Ini franchise, auto increment, save. Selanjutnya tabel game ya. Itu ada ID game, nama game, harga game, dan ID franchise. Sini game 3 aja, 3. Nama game sini varchar 20, harga game 20, ID franchise 3. Increment. Satu, 2, 3, 4. Selanjutnya tabel tokonya atau store ya, tempat kita membeli game ya. Ada store, nama store, terus ada ID ini aja, 2 ini aja. Sini kita ganti jadi varchar. Sini 20, sini 3. Untuk increment, save. Soalnya ada tabel customer. Ini ada ID customer, nama customer, ID nama. Sini varchar 20, di sini 3. Increment. Selanjutnya kita bikin database transaksi. ID transaksi, tanggal transaksi, total
transaksi, terus ID game, ID store, ID customer. Sini tanggal, date, total transaksi tejar, 3 kosong aja, totalnya kosongin aja. Ini 3 shift. Selanjutnya ada tabel pembayaran. Sini ID bayaran, terus ini status pembayaran, terus ini ID transaksi, status kita varchar 20, ID 3 shift 1 2 3 4 5 6 7 8. Selanjutnya kita bikin query itu. Ini kita bikin query di publisher SQL. Sini kita akan mencoba untuk menambahkan query insert. Untuk insert, di sini insert kita menggunakan insert into publisher ID publisher, nama publisher, values 1, Electronic Arts, ini 2. Di sini kita masukin di sini take 2, di sini cd check red, dan yang terakhir kita masukin Sega. Sini kita copy dulu. Go. Jadi di publisher sudah masuk ini ID publisher 1 Electronic Arts, yang kedua Square Enix, 3 Take-Two, 4 CD Projekt Red, dan 5 Sega. Kita coba lagi yang lain itu query-nya di developer. Sini kita pakai tadi, kita masukin insert. Oh, tinggal copy-paste. Oke. Sini masukin developer ID developer, nama developer, terus values 101 tuh misalnya
Atlus. Terus Atlus ini berada di publisher pada publisher Sega, kalau nggak salah Sega tadi nomor 5. Sini kita masuk 5. Oh, di sini lupa. ID publisher. Oh ya, sini saya akan merelasikan dulu relasi. Sini kolom ID di developer, relasi, sini ID publisher, tabel publisher, save. Jadi akan merelasi ke publisher. Kita copy biar cepet. Ini 102 3 4 5. Ini itu konsol nomor 2. Di sini kita ganti jadi Rockstar. Itu kalau salah Star Take-Two nomor 3. Terus 104 kita masukin Kanada. Tadi kalau nggak salah nomor 1. Sini yang terakhir kita masukin di Project Red. Itu salah nomor 4. Kita copy dulu. Jadi untuk query insertnya berhasil. Ini dari developer 101, Atlus, Square Enix, di publisher dari 5. Selanjutnya itu query update. Untuk query update tunggu, sebelum gitu sini saya akan masukin data-datanya pada table. Langsung saja ke insert, ID-nya 201, franchise-nya FIFA. Oh, ini belum di relasiin. Developer, save. Oke, kita insert 1, sini FIFA. Terus di sini karena FIFA ini dari EA atau EA, ini kita bikin dari EA Kanada. Terus sini kita bikin 202. Franchise-nya kita bikin Persona. Karena Persona ini dari Atlus, itu Sega, yuk bikin ini. Oke, kita tambah lagi. Sini 203. Franchise-nya kita bikin Dodger. Feature itu dari CD Projekt Red. Terus 04 kita bikin sini Final Fantasy. Final Fantasy itu dari Square Enix. Insert lagi, satu lagi itu 205. Nah, kalau nggak namanya
Desmond itu dari, kalau nggak salah itu dari wah nih kurang satu. Ini nanti aja kita masukin ya. Terus kita ke game ya. Sini kita insert. Ini game 301. Namanya FIFA 22. Ini harga gamenya itu 659. Wah, ini belum direlasiin. Selanjutnya kita masukin lagi.
Baiklah, di sini saya sudah melengkapi data dari tabel itu. Yang pertama dari publisher, terus ada game, ada store, ada franchise, ada developer. Di sini selanjutnya itu kita coba untuk membuat query dari update. Di sini update-nya kita bikin di developer ya. Sini SQL. Untuk query update itu update developer set. Sini kita bikin nama developer. Kita bikin nama baru yaitu ini Ryoga Studio. Where developer nama developer. Nah, di sini kita akan mengganti contohnya itu Atlus. Ini Atlus kita ganti menjadi Ryoga Kotoku. Kita copy dulu. Go. Lihat hasilnya. Sini tadi Atlus itu di sini di ID 101 diganti jadi Ryoga Kotoku. Contoh lainnya itu bisa juga di game. Misalnya kita ganti FIFA 22 ini. Sini SQL update game set nama game. Tadi misalnya kita ganti menjadi FIFA 21. Where game nama game sama dengan ini kita ganti dari FIFA 22 menjadi FIFA 21. Kita lihat. Nah, di sini FIFA 22-nya menjadi FIFA 21. Selanjutnya itu kita coba bikin query dari delete. Dari delete ini kita mencoba delete di sini saja. Misalnya kita delete FIFA 21. Kita ke SQL. Di sini delete game where game ID game itu kalau FIFA 21 tadi 301. Oke, copy dulu. Kita go. Oke. Kita lihat di sini FIFA 21 itu terdelete. Kita coba di franchise. Di franchise kita mencoba menghapus FIFA. FIFA itu 201. Sini kita bikin delete from franchise. Where franchise.id franchise itu
nggak salah 301. Tunggu. Oke. Kita go. Oke. FIFA tadi dia akan terdelete. Selanjutnya kita membuat query dari select. Di sini kita buat query select dulu. Ini kita akan mencoba selectnya. Select publisher, nama, terus developer, franchise, nama franchise, terus game, nama game, from publisher, developer, franchise, game, where developer, ID publisher sama dengan publisher dot ID publisher and franchise dot ID developer sama dengan developer ID developer and game ID franchise sama dengan franchise ID franchise. Kita copy dulu. Kita go. Ya, dia akan jadi sini. Di sini ada nama publisher, nama developernya, franchise-nya, nama gamenya. Selanjutnya kita buat view dan prosedur. Sini kita buat view dulu, tabel view. Kita bikin sini create view view table as select publisher, developer, nama developer, franchise, nama franchise, game, nama game, store, nama store, from publisher, developer, franchise, game, store, where developer publisher sama dengan publisher franchise sama dengan developer ID developer and
game, ID franchise dengan franchise, ID franchise. Oke, jadi kita copy dulu, terus kita go. Oke, udah jadi kira-kira tabel seperti ini. Ada nama publisher, ada developer, nama franchise, nama game, dan nama store. Terus kita coba bikin prosedur. Sini prosedur ke rutin. Oke, di sini kita akan mencoba membuat prosedur insert. Di sini untuk insert ini kita akan mencoba untuk insert developer. Insert developer. Sini developer ID, developer nama, dan di sini ada publisher ID. Sini nih char, sini 3 20 3. Terus kita bikin begin dan diakhiri dengan n. Sini kita mencoba insert, kita jadi bikin insert into developer. Sini ID developer, nama developer, dan ID publisher. Values tempatnya itu di sini, itu developer ID, developer nama, dan publisher .id. Kita go. Sini kita akan mencoba menginput salah satu developer baru. Execute developernya, send user di 2 go. Kita lihat di developer Tencent udah masuk dengan ID publisher 2, itu 2 itu Square Enix. Selanjutnya kita coba bikin prosedur update ya. Jadi kita bikin prosedur update. Update di sini new. Update developer. Sini kita bikin developer ID, developer nama. Sini kita bikin publisher ID. Sini varchar 3
23. Sini begin and sini kita bikin update developer set nama developer to developer nama where ID franchise to franchise franchise ID publisher itu publisher ID Tago salah sini developer oke. Go. Udah dapat ini, sudah ada update. Terus kita coba kita execute update. Sini kita misalnya update developer. Ini misalnya kita Tencent ini kita update. Tencent itu 106. Kita ganti menjadi Supercell. Kita lihat sini update dari developernya. Tencent tadi sudah diganti menjadi Supercell. Selanjutnya kita coba bikin prosedur delete. Prosedur delete kita bikin lagi sini. New. Sini delete developer. Di delete ini kita sini bikin ID developer nama developer varchar 23 begin end. Ini delete from developer where ID developer dengan ID developer. Udah delete, coba kita hapus salah satu itu. Di developer kita hapus yang Supercell itu 06. Ini kita hapus 106. Kita lihat di developer sudah hapus dari Tencent tadi, sudah kita hapus dengan ID 106. Selanjutnya kita bikin prosedur
select, producer select, new, select developer. Select ini langsung kita ke bikin and sini select developer, nama developer, terus publisher, nama publisher, terus franchise, nama franchise, where franchise dot id franchise dot id developer, kan developer dot id developer and developer dot id publisher dengan publisher dot id publisher. Kita go. Oke, sudah jadi untuk select. Oke, kita execute. Oh, developer di developer. Oke. Oh, ini lupa bikin from dari publisher, developer, sama franchise. Oke, go. Kita execute. Ini hasilnya seperti ini, nama developer, nama publisher, nama franchise. Ya, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.